Kisah ini bermula dari rencana kembalinya para kaum muhajirin dari Habasyah kembali ke Mekah setelah 3 bulan mereka tinggal di negeri Raja Najasyi. Selain alasan di atas, sebagian sejarawan cenderung menjadikan sebuah kisah yang menyebabkan para muhajirin kembali ke Mekah, yaitu Islamnya kaum kafir Quraisy Mekah ketika Nabi Muhammad SAW membacakan surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20 di depan Ka'bah dan memuji sesembahan mereka dalam surat tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai membaca surat An-Najm tersebut, lantas bersujudlah seluruh orang yang ada di keliling Ka'bah. Entah itu orang mukmin dikarenakan membenarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maupun kafir karena Tuhan-Tuhan mereka disebut dan dipuji. Namun ada satu orang yang tidak mau, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Setelah bangun dari sujud, semua orang kembali ke aktivitas masing-masing. Para kafir Quraisy sangat bahagia mendengar 2 ayat tadi. Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, kata mereka. Lalu sampailah kabar ini ke negeri Habasyah bahwa para kaum kafir Quraisy telah masuk Islam. Usai kejadian tersebut, lantas At-Tabari melanjutkan itu ceritanya, datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad seraya berkata, "Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Kau telah membacakan kepada manusia ayat-ayat setan. Kau mengatakan apa yang tidak sepantasnya kau katakan." Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW sangat bersedih dan takut kepada Allah. Akan tetapi kemudian Allah menenangkan hati Nabi Muhammad dan mengabarkan kepada dirinya bahwa semua Nabi dan Rasul pendahulu juga mengalami hal yang sama, dikacaukan oleh setan. Lalu kemudian turunlah Quran surat Al-Hajj ayat 52. Maka kemudian Allah menasah ayat-ayat setan tersebut dengan ayat-ayat lain, yaitu Quran surat An-Najm ayat 21 sampai dengan 26. Kemudian ketika kaum kafir Quraisy mendengar penasahan ayat tersebut, mereka saling berkata, "Hai, Muhammad menyesal telah menyebut Tuhan-Tuhan kita disandingkan dengan Allah." Akhirnya dia menggantinya dengan yang lain. Demikian kisah yang bermula munculnya ayat setan yang kemudian ditulis oleh Shahab Ahmed dalam buku Before Orthodoxy, The Satanic Verses in Early Islam. Shahab Ahmed adalah salah satu di antara banyaknya para pemikir Islam yang mengatakan bahwa wajah Islam terlihat begitu kaku. Kekakuan itu mulai nampak semenjak munculnya ortodoksi dalam tubuh umat Islam, di mana Islam awalnya begitu santai dan terbuka, seketika menjadi serius dan kaku. Setidaknya hal tersebut muncul sebagai sebuah keberanian dari beberapa perawi untuk menuliskan dalam beberapa literatur tafsir, sejarah, dan syair mereka. Persoalan tersebut menurut Ahmed terdapat hal penting untuk dikaji, sebab dengan semakin kuatnya ortodoksi dalam Islam, penerimaan terkait narasi tentang ayat-ayat setan akan menjadi penolakan yang begitu kuat. Perubahan penerimaan menjadi penolakan adalah hal yang logis dalam perspektif dialektika ilmu pengetahuan, di mana suatu paradigma keilmuan
akan menemui kondisi krisis dan diganti oleh paradigma keilmuan yang baru. Penamaan Muslim awal terhadap insiden ayat-ayat setan tersebut dapat dipengaruhi oleh belum berkembangnya metodologi validasi laporan peristiwa sejarah Nabi. Insiden ayat-ayat setan gagal lolos atas tantangan tersebut dikarenakan terdapatnya ilat maupun perawian yang mungkotik atau terputus hanya sampai derajat tabi'in. Paradigma baru akhirnya muncul sebagai pengganti terhadap paradigma lama yang mengamini insiden ayat-ayat setan tersebut. Paradigma baru ini beredar di masyarakat dan ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya melalui lisan maupun tulisan yang menjadikan status quo terhadap insiden ayat-ayat setan. Lantas kemudian Ahmed berhasil menangkap bahwa insiden kesalahan ucap Nabi itu terjadi secara historis dan tidak mengurangi kesucian Nabi Muhammad SAW. Sikap kaum muslim pada periode berikutnya yang lebih banyak menolak dengan alasan ismah dan prinsip metodologi hadis yang menolak laporan itu justru tak terwakili pada periode awal. Inilah yang menunjukkan ortodoksi atau pengetatan tradisi dalam Islam terjadi 200 tahun setelah masa kenabian.